Apa sih yang seharusnya kita harus mengerti kalau kita ini menjadi penuntut ilmu? Saya penuntut ilmu, ibu-ibu juga penuntut ilmu. Maka ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang penuntut ilmu. Di antara perkara yang kita harus mengerti kalau kita menjadi penuntut ilmu adalah bagaimana seorang penuntut ilmu sebelum mereka belajar tentang masalah fikih, sebelum mereka belajar tentang masalah ijtihad, bagaimana para ulama ketika menentukan pendapat-pendapat mereka, kita sebagai penuntut ilmu sebelum menyerap semua ilmu-ilmu itu dalam kehidupan lembaran hari-hari kita itu harus senantiasa membersihkan hati kita dan mensucikan hati kita sebelum kita belajar ilmu dan segala rumpunnya. Karena sesungguhnya fikih dan seluruh rumpun ilmu yang ada pada kehidupan yang kita pelajari itu tergantung bagaimana hatinya nanti ketika menampung semua ilmu itu ketika dipelajari oleh manusia. Ada perkataan indah di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Di dalam pembahasan itu ada sebuah pembahasan bagus. Ilmu itu sebagaimana air hujan. Ilmu itu sebagaimana air hujan. Air hujan itu rasanya manis atau asin? A. Manis. B. Asin. Manis atau asin? Hah? Ibu ada yang mengatakan asin? Asin ibu. Kalau ada yang mengatakan asin, maaf, jangan-jangan itu bukan air hujan. Tapi keringat suami kita yang di lantai 2. Air hujan itu rasanya tawar. Dia tidak membawa rasa manis, tidak membawa rasa masam. Ketika air hujan itu sudah turun di permukaan bumi, maka air hujan itu akan berubah rasanya tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, berarti apa yang terjadi pada rasa air hujan yang tawar tadi? Rasa air hujan yang tawar itu akan berubah menjadi pahit dan menumbuhkan duri yang melukai setiap orang yang melewati. Tapi kalau yang menyerapnya air hujan yang turun di permukaan bumi, yang menyerapnya itu adalah akar pohon buah kurma atau pohon kurma, maka air hujan yang tawar tadi akan menjadi manis dan seluruh bagian dari pohon kurma itu memberi manfaat kepada setiap orang. Itulah air hujan. Sama ibu, ilmu itu sama. Ilmu itu ketika turun pada kehidupan kita, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, sesungguhnya air itu ketika turun, ilmu itu ketika turun, itu dia tawar. Tergantung siapa pemilik hati yang mendapatkan ilmu itu. Kalau yang mendapatkan ilmu itu memiliki hati yang kotor, punya kecondongan untuk sombong, kasar, dan memang ingin untuk mencari permusuhan, dan dia menikmati setiap kilat dan halilintar ketika menyambar-nyambar, maka ilmu yang didapatkan itu akan dijadikan dia pembenaran atas segala sikapnya untuk sombong, kasar, menghujat, mencela. Kenapa? Karena hatinya memang sudah dalam kondisi semacam itu. Kayak akar pohon kaktus ketika menyerap air hujan. Tapi kalau ada ilmu yang datang yang bersifat netral tetapi direspon sama hati yang bersih, hati yang tidak merasa sombong, hati yang tidak tega untuk melukai orang, hati yang tidak tega untuk mencela orang, untuk mencaci orang lain, tidak tega untuk merendahkan kehormatan orang lain, maka ilmu itu akan direspon oleh hati tersebut menjadi sesuatu yang baik. Ini merupakan perkara penting, sebuah nasihat untuk saya dan untuk ibu sebagai seorang penuntut ilmu dan keluarga kami dalam kajian-kajian keilmuan. Kita ini terkadang harus melihat hati kita, karena sesungguhnya ilmu itu bisa dibawa kemana saja, tergantung hati yang merespon ilmu itu. Kita bisa menjadikan ilmu itu pembenaran kita untuk merendahkan setiap orang. Oh bisa kok, gampang. Dalil bisa diambil, dalil bisa diolah untuk merendahkan setiap orang, mencela orang, menjatuhkan kehormatan orang, itu gampang. Tapi bagi mereka yang hatinya sudah bersih dan selalu dijaga, dia tidak akan pernah tega untuk menjadikan hatinya untuk mencela dan mencaci setiap orang.
Makanya pertama kali yang kita harus miliki adalah kalau kita mempelajari ilmu hanya menjadikan kita meninggi dan jiwa kita melangit, lalu kita merendahkan orang, lalu kita meremehkan setiap pendapat orang yang tidak sama dengan pendapat kita, dan kita meremehkan setiap taklim yang tidak sama dengan taklimnya yang kita ikuti, maka maaf, bisa jadi hati kita yang kotor sebagaimana bejana yang kotor ketika menampung air yang jatuh, airnya pun menjadi kotor, bukan karena airnya yang kotor tetapi bejananya yang terlalu kotor. Ada orang yang mereka itu tidak sadar bahwasanya mereka memiliki hati yang kotor, sehingga setiap ilmu yang dia pelajari, setiap ilmu yang dia dapatkan dipakai untuk mencela setiap orang, menghujat setiap orang, lalu menjatuhkan setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat dirinya. Dan lalu dia merasa benar, dan para pengikutnya pun akan mengeluh-ngeluhkan apa yang dilakukan olehnya. Kenapa? Karena terkadang pemilik hati yang kotor itu ya kumpulnya dengan orang-orang yang kotor hatinya. Inilah pentingnya bagi kita, ilmu itu harusnya ditempatkan pada bejana yang bersih. Dan kita menyibukkan diri kita dengan berbagai macam aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Serta kita berusaha menghormati setiap pendapat-pendapat yang terkadang pendapat itu tidak sama dengan pendapat-pendapat yang kita miliki. Karena apa? Mendapatkan orang 100% pendapatnya sama dengan kita itu hal yang mustahil. Kita sama suami kita sama istri kita yang kita sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu pun belum tentu sama. Masalah lampu, apakah terang, apakah gelap, kita berbeda pilihannya. Masalah pasta gigi, dia maunya ini, kita pun berbeda. Masalah sandal pun kita berbeda kan. Masalah pilihan warna pun kita berbeda. Kalaulah sama suami istri kita juga mendapatkan perbedaan, dan kita mengelola perbedaan dengan saling menghormati pilihan-pilihan yang ada pada pasangan kita, itu pun sama. Kita dalam proses kita ketika mencari ilmu, proses kita itu harus melihat bagaimana kondisi hati kita. Inilah pentingnya bagi kita, sekali lagi ini poin pertama, menjaga kebersihan hati ketika kita mendapatkan ilmu itu penting, supaya tidak menjadi orang yang jumawa dengan ilmu kita, tidak menjadi sombong dengan apa yang kita peroleh, dan tidak suka merendahkan orang dan menghancurkan kehormatan orang hanya karena memiliki titik pandang yang berbeda dengan titik pandang yang kita miliki. Rasulullah itu pernah beliau itu tawaf. Ketika beliau tawaf, pandangan beliau tertuju kepada Ka'bah. Kita tahu Ka'bah, Ibu sebagian besar yang pertama kali ketika dulu kita umrah, kita melihat Ka'bah, kita terenyuh atau tidak? Terenyuh, meneteskan air mata tanpa kita sadari. Saking begitu agungnya kita mencintai Ka'bah ketika Ka'bah itu disimbolkan oleh Allah sebagai rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Tapi yang menarik, ada sebuah riwayat yang sangat indah. Ketika Rasulullah SAW beliau sedang tawaf, pandangan beliau ke arah Ka'bah, lalu beliau bersabda di dalam salah satu sabdanya, wa inna la hurmah al mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu lebih besar daripada kehormatan dirimu wahai Ka'bah. Jadi seorang mukmin itu kehormatannya dinobatkan oleh baginda Nabi dengan lesannya, kehormatan mukmin itu lebih gede daripada kehormatan Ka'bah. Padahal kita tahu kehormatan Ka'bah itu sebesar apa bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kalau ada yang berusaha membakar Ka'bah, seluruh muslim timur dan barat akan marah. Siap mengorbankan nyawanya untuk menentang siapapun yang ingin membakar Ka'bah. Itu kehormatan Ka'bah. Dan Rasulullah mengatakan kehormatan seorang mukmin itu lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Kita bisa membandingkan, kita bisa membayangkan betapa besarnya kehormatan seorang mukmin. Makanya kalau setiap ada perbedaan, lalu akhirnya menghasilkan pertikaian, menghancurkan orang, mengeluarkan orang dari jalan kebenaran, lalu ada satu perbedaan, kamu keluarkan orang dari Ahlus Sunnah, menurut versi kamu seakan-akan kamu merupakan penjaga dan pengawal yang dipilih oleh Allah sebagai penjaga Ahlus Sunnah, lalu kamu keluarkan setiap orang yang tidak sama dengan pendapat dirimu, ya bubar masalah kita dalam beragama.
Ada orang-orang itu yang merasa dirinya itu seakan-akan mewakili Ahlus Sunnah. Seakan-akan dia melihat orang lain bukan mewakili Ahlus Sunnah. Dan ini akan menjadi sebuah penyakit yang serius menimpa kepada banyak kaum muslimin ketika kita sekali lagi melupakan apa yang tadi kita dapatkan dari perkataan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ilmu itu kayak air hujan, Bu. Tergantung kita kok. Kalau hati kita memang sudah sombong, dulu sebelum ngaji memang sudah punya bakat untuk sombong, gampang rendahin orang, maka ketika ngaji hanya menjadi pembenaran untuk meneruskan kesombongannya, untuk meneruskan sifat kekasarannya. Lalu ketika dulu dia tidak merasa benar, tidak merasa ada pahala, setelah ngaji dengan sifat kasarnya dia merasa mendapatkan pahala, dan itu salah fatal. Ya, makanya akhirnya paham yang pertama, pastikan bahwasanya hati kita yang menjadi tempatnya ilmu ketika kita dengarkan, ketika kita memikirkannya, pikirkan hatimu adalah bejanamu. Kalau bejana ini bersih, ilmu akan menjadi bersih. Tapi kalau bejana ini kotor, bejana hati kita kotor, maka ilmu pun akan menjadi kotor disebabkan hati yang meresponnya itu adalah hati yang kotor. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, yang perlu untuk kita ketahui adalah bahwasanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibu pernah membaca kitab Madarijus Salikin? Insya Allah tidak pernah, ya. Bukan saya suudon, tapi fakta. Di dalam kitab Madarijus Salikin kita mengetahui dan kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Perkataan Imam Ibnu Qayyim itu berkata bagaimana? Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, ada di antara manusia yang sifat mereka itu sebagaimana babi. Maaf ya, bukan saya yang bicara, yang menyampaikan Imam Ibnu Qayyim, dan saya tidak mengubah dengan diksi yang lain, karena kalau dirubah dengan diksi yang lain maka maknanya tidak nyampe. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada manusia penuntut ilmu itu kayak babi. Babi itu gimana sih sifatnya? Babi itu, kalau babi itu mendapatkan makanan-makanan yang segar, asupan makanan yang segar, kayak buah yang segar, sayur yang segar, babi itu tidak pernah tertarik untuk makan. Tapi beda, kalau babi itu diberikan kepadanya kotoran dan bekas muntahan, babi itu langsung dimakan. Itu babi, Bu. Tahu itu babi? Tidak tahu karena kita nggak pernah melihat. Ini saya dapatkan dari perkataan beliau. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada manusia-manusia yang mereka itu baik menuntut ilmu ataupun yang belum menuntut ilmu, itu karakternya kayak babi. Kalau dia mendapatkan kebaikan seseorang, kebaikan itu tidak pernah mau disebut, tidak pernah mau dijelaskan. Kebaikan itu dia menutup mata, dia menutup telinga. Pokoknya nggak mau dengar aja kebaikan fulan itu. Tapi sekalinya fulan itu jatuh misalkan dalam satu titik masalah, ataupun memiliki pendapat yang lemah, ataupun tergelincir kepada kesalahan, maka segera dia itu menutup matanya, langsung dia itu membuka matanya, membuka telinganya untuk mengumbar apa yang menjadi kesalahan dan kelemahan dari saudaranya. Tapi kalau dia melihat kebaikan dari saudara itu, dia nggak pernah mau nyebutin. Dia hanya menunggu ketergelinciran orang itu saja. Maka ini sudah terjadi sekitar 700 tahun yang lalu pada masa Imam Ibnu Qayyim. Ketika pada masa Imam Ibnu Qayyim kita sudah mendapati bahwasanya ada manusia-manusia itu yang karakternya kayak babi, Bu. Baik itu seorang penuntut ilmu atau siapapun. Karena perkataan ini umum, bisa mengenai kepada siapapun, dai ataupun tidak dai, mau penuntut ilmu atau tidak penuntut ilmu, mau yang awam atau tidak awam. Itu ada manusia itu karakternya kayak babi. Sehingga kalau dia mendapati kebaikan saudaranya, tidak pernah mau menyebutkan, tidak pernah mau bertegur, sapa, tidak mau pernah untuk bertemu. Walaupun orang itu memiliki banyak kebaikan. Sekalinya mendapatkan kekurangan, senangnya luar biasa. Diambil itu kekurangannya, diumbar-umbar, dijatuhkan kehormatannya,
tanpa tersisa dari kehormatan seorang mukmin yang dimiliki sama orang itu. Kenapa? Karena yang dia inginkan itu ketergelinciran di dalam kesalahan. Ada orang semacam ini? Ada. Padahal kita paham betul bahwasanya, maaf ya Bu, siapa sih orang di atas muka bumi ini yang maksum dan terjaga dari kesalahan? Tidak ada. Kalau setiap orang itu punya satu kesalahan langsung kita jatuhkan dan langsung kita keluarkan dari ahlu sunnah, versi orang yang mengeluarkan, siapa orang di atas muka bumi ini yang tidak, siapa orang di atas muka bumi ini yang terjaga dari kesalahan? Kemaksuman itu miliknya Rasulullah, dan kemaksuman itu telah hilang dengan wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang itu terkadang bisa memiliki sebuah kesalahan di dalam berpendapat atau di dalam mengambil pendapat. Yang terjadi adalah meluruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Bukan langsung kamu memvonisnya dan mengeluarkan ia dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ambilkan sebuah contoh yang paling mudah. Ibu tahu masa iddah? Masa iddah tahu? Siapa yang tahu masa iddah? Angkat tangan. Kok jadi nggak tahu? Ya sudahlah, mari kita akhiri kajian kita. Iddah, masa iddah tahu masa iddah? Masa iddah itu apa? Masa iddah itu masa seorang wanita ketika dia menunggu sebelum nikah sama orang lain, baik suaminya menceraikan ataupun suaminya meninggal dunia. Tahu masa iddah? Tahu. Alhamdulillah. Kenapa? Pura-pura tidak tahu, dan memang tidak tahu itu tipis batasannya. Masa iddah, kalau ada seorang perempuan suaminya meninggal dunia, masa iddahnya berapa Bu? A 3 bulan, C 2 bulan, B 2 bulan, C 4 bulan. Yang jawab A 1. Yang jawab B. Yang jawab C. Yang jawab jawaban yang lain. Berapa Bu? 4 bulan 10 hari. Berarti yang lain masih bingung dengan masa iddah. Kalau ada seorang suami meninggal dunia, lalu ibu langsung diketok pintu rumahnya sama orang lain, iya, bolehkah aku menjadikan engkau rembulan di rumahku? Siapa yang ngomong uhui? Semoga diampuni dosa-dosanya. Katakan sama yang lamar itu, gimana sih engkau menjadikan aku rembulan? Mau suamiku baru meninggal sekitar 1 pekan yang lalu. Hatiku masih terpenjara dengan memori indah bersamanya. Itu kalau baru 1 pekan. Ternyata laki-laki itu pantang mundur dan berkata, aku ingin menjadikan engkau bagian dari tulang rusukku yang hilang. Oke, temui saya setelah 4 bulan 10 hari. Itu namanya masa iddah kalau suaminya meninggal dunia. Kalau istrinya mengandung, kalau ada istri mengandung dicerai sama suaminya, masa iddahnya kapan? Masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Tahu ya 2 masa iddah ini. Pernah ada satu masalah terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahu Khalifah Ali bin Abi Thalib? Khalifah Ali bin Abi Thalib ini seorang khalifah besar. Seorang yang agung. Istrinya penduduk surga, mertuanya penduduk surga, anaknya penduduk surga. Nggak main-main kedudukan seorang Ali bin Abi Thalib. Pernah ada seorang wanita, dia hamil. Lalu suaminya meninggal dunia. Lalu sang wanita ini bingung, saya mengambil masa iddah yang mana? Masa iddah melahirkan atau masa iddah 4 bulan 10 hari? Karena beliau bingung, beliau tanya sama Ali bin Abi Thalib, mana masa iddah yang saya harus ambil? Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Al-akhdu ayyahuma atwal. Kamu mengambil mana yang paling panjang tersisa dari masa iddah itu. Itu kata Ali. Kalau seseorang wanita, jadi penjelasan dari perkataan Ali, fatwanya Ali itu apa? Kalau ada wanita, dia baru hamil 1 bulan, terus suaminya meninggal dunia, berarti jarak antara kelahirannya masih berapa? 8 bulan. Jarak dengan masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Melahirkan. Berarti diambil yang paling panjang. Berarti masa iddahnya sampai nanti melahirkan. Tapi kalau ada seorang perempuan, dia sudah hamilnya itu 8 bulan, suaminya meninggal dunia. Maka dia tinggal berapa bulan untuk menuju kelahiran? 1 bulan. Masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Masa iddah 4 bulan 10 hari. Berarti diambil masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kira-kira perkataan Ali bin Abi Thalib benar atau salah? Benar atau salah? Siapa yang mengatakan benar? Angkat tangan. Semuanya yang mengatakan benar angkat tangan. Ali bin Abi Thalib yang ngomong. Benar? Angkat tangan yang tinggi, jangan malu. Nih, segini. Siapa yang mengatakan Ali bin Abi Thalib salah? Masya Allah ya. Semoga beliau ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Maka yang benar itu adalah perkataan dan fatwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kita mencintai beliau, mengimani beliau, berdoa supaya dikumpulkan dengan beliau di surga karena beliau itu penduduk surga. Maka untuk masalah itu perkataan Ali bin Abi Thalib itu salah. Tadi siapa yang mengatakan benar? Habis ini sholat taubat. Kenapa yang difatwakan oleh Ali bin Abi Thalib itu salah? Karena ada satu kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang perempuan lagi hamil, ya. Kemudian istri suaminya meninggal dunia. Lalu ada seorang sahabat datang mengetuk pintunya. Ya, aku melamarmu. Suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi kamu sudah melahirkan. Sudah melahirkan kan? Iya, aku mendengar suara bayi. Kata laki-laki itu. Berarti kamu sudah selesai masa iddahnya. Tapi suamiku baru meninggal beberapa pekan yang lalu. Masa iddahmu itu ketika kamu baru melahirkan. Lalu perempuan itu berkata, fima makna, dia mengatakan, la nahkum hatta nahkum ali Rasulillah. Enggak, saya tidak bisa menjawab sampai aku tanya sama Rasulullah. Pergilah beliau kepada baginda Nabi. Lalu tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Beberapa pekan yang lalu, dan aku 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu baru melahirkan. Lalu tiba-tiba ada yang melamarku. Masya Allah ya, luar biasa ini perempuan. Ada yang datang melamarku ya Rasulullah. Apakah saya terima atau tidak terima? Kata Rasulullah. Kata beliau itu adalah, iddatuki, sesungguhnya masa iddahmu itu ketika kamu melahirkan. Walaupun kamu baru beberapa hari suamimu meninggal dunia. Berarti kalau ada perempuan hamil dan suaminya meninggal dunia, baginda Nabi SAW mengatakan masa iddahnya masa iddahnya itu melahirkan. Itu perkataan Nabi. Yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah SAW. Nah tadi katanya Ali. Cepat sekali sih berubah ibu-ibu. Tadi ngomongnya Ali. Yang kita ikuti siapa? Rasulullah. Tapi apakah kita akan mengatakan Ali bin Abi Thalib sesat? Siapa yang mengatakan Ali sesat? Berhadapan dengan saya dan teman-teman saya juga. Kenapa? Karena baginda Ali atau sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau kalaupun salah, dia tetap memiliki satu pahala. Beliau itu karakternya sebagai mujtahid. Dan beliau ketika saat mengatakan bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan fatwa itu, karena beliau tidak tahu tentang hadis itu. Ketika ada hadis itu, Ali tidak ada di samping Rasulullah. Pernyataan saya setelah menyampaikan riwayat ini itu sederhana, Bu. Apa yang sederhana?
Kalaulah seorang Ali bin Abi Thalib saja tidak maksum, karena yang maksum hanyalah baginda Nabi, lu apalagi Ustadz hari ini. Jadi kalau ada Ustadz salah langsung kamu katakan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, lu kamu harus mengeluarkan banyak orang, yang tersisa cuma kamu tok dan kelompokmu yang berada di antara Ahlussunnah. Ya atau tidak, Bu? Karena yang namanya kesalahan itu hal yang wajar. Tapi bukan langsung kita memvonisnya dan mengatakan nggak layak dijadikan ilmunya, tidak boleh diambil ilmunya, nggak boleh dijadikan referensi. Lu yang ngomong aja banyak salah kok. Kalau mau dicari kesalahan dia pun sama, banyak. Cuma tidak setiap orang itu memiliki hati buruk sebagaimana dia hatinya buruk ketika mencari kesalahan orang. Ustadz semangat sekali. Enggak, biasa aja. Jadi di situ kita akhirnya memahami betul bahwasanya memahami tentang masalah kemaksuman itu penting. Makanya akhirnya ini juga terjadi kepada zamannya Imam Abu Hanifah. Saya nanya sama ibu, ibu boleh nggak seorang perempuan nikah tanpa wali? Boleh? Boleh atau tidak ibu? Nggak boleh. Yakin nggak boleh? Ya. Saya sekarang sampaikan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ibu ulama besar. Imam Abu Hanifah ulama besar atau ulama Jabodetabek? Ulama besar. Imam Abu Hanifah itu berkata begini, boleh nggak seorang wanita nikah tanpa wali? Kata Imam Abu Hanifah, boleh, jaizun. Kenapa? Perhatikan dalilnya dari Imam Abu Hanifah. Li'annal mar'ata tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Kata Imam Abu Hanifah, seorang perempuan itu boleh mengelola harta. Misal, ada perempuan punya rumah harganya 5 miliar. Dia jual beli sah atau tidak sah? Sah. Kalau wanita saja boleh mengelola hartanya walaupun hartanya itu berlimpah, kata Imam Abu Hanifah menggunakan kias, berarti wanita boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa menunggu izin dari walinya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Abu Hanifah boleh nikah tanpa wali, Ustadz? Boleh kalau madhabnya Imam Abu Hanifah. Siapa yang mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah? Angkat tangan. Nah, sudah mulai ragu-ragu karena tadi salah. Sekarang kita dudukkan. Apakah Imam Abu Hanifah fatwanya benar? Enggak. Dalam masalah ini enggak. Kenapa? Karena Rasulullah ada sebuah hadis. Apa hadisnya? Ayyuma imra'atin nakhat bighairi idni waliha fanikahha batilun. Seorang perempuan mana saja yang dia menikah tanpa izin dari walinya, pernikahannya batal. Yang kita ikuti Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Rasulullah. Apakah kita mengatakan Imam Abu Hanifah benci sama sunnah? Apakah kita mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah tidak punya ilmu? Enggak. Imam Abu Hanifah salah itu wajar karena memang tidak maksum. Kenapa Imam Abu Hanifah mengambil kias, Ustadz? Kenapa beliau tidak mengambil hadis? Begini latar belakangnya. Makanya sebelum memvonis itu harus dipelajari latar belakangnya dulu. Latar belakangnya karena Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Sehingga akhirnya menjadikan madhabnya Imam Abu Hanifah hati-hati untuk tidak gampang mengambil hadis. Bukan karena mengingkari hadis, bukan. Karena Imam Abu Hanifah tahu banyak pemalsu hadis. Makanya beliau menggunakan kias. Kalaulah hadis tadi yang disabdakan oleh Nabi, perempuan mana saja yang nikah tanpa wali sampai kepada Imam Abu Hanifah dan hadisnya sahih, kira-kira Imam Abu Hanifah mengambil nggak hadis itu? Pasti mengambil hadis itu. Beliau ulama besar, diakui oleh madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu itulah yang menjadikan kita semakin mengerti. Kalau setiap orang yang tergelincir, lalu kamu fatwakan langsung dan kamu vonis langsung tanpa kamu ketemu, lalu kamu keluarkan dia dari Ahlussunnah, kamu pun bisa dikeluarkan sama orang lain. Dan sampai kapan kita akan mewariskan agama ini dalam kondisi yang semacam ini kepada anak-anak kita? Terus kita akan bertengkar gitu? Tidak capek bertengkar sampai anak-anak kita nanti bosan melihat orang yang belajar agama. Kenapa? Mereka sudah mulai berkomentar. Ujungnya nanti juga bertengkar itu.
Ini yang akan kita wariskan sama anak kita Basam, anak kita Basim gitu. Tidak mungkin kita akan mewariskan agama semacam ini, Bu. Gen Z hari ini, saya membaca sebuah penelitian ketika kemarin pas waktu masa-masa kampanye, saya tuh baru membaca sebuah penelitian dari sebuah riset. Ternyata generasi Z yang di bawah 30 tahun, ada 2 materi yang paling mereka skip kalau mereka melihat sosial media. Ibu tahu apa itu? Pertama, materi politik. Kalau dia membuka, di situ ada materi politik, fitnya di timelinenya langsung di skip. Karena apa? Sudah muak melihat bagaimana masalah perpolitikan menurut versi mereka. Yang kedua, masalah agama. Kenapa mereka semacam itu? Karena mereka sudah bosan melihat pertengkaran terus. Mungkin bagi kita seakan-akan, wah kita ini sedang berjuang luar biasa. Enggak, kamu itu sedang memperlihatkan sesuatu yang buruk. Dan tidak ada keinginan untuk bersaudara. Dan kita jumpai banyak masjid hari ini tuh rebutan pengurus. Sini direbut lagi sama sini, ini direbut lagi. Terus kayak gitu. Gak akan ada habisnya, Bu. Dan kita kelelahan. Kenapa saya harus menyampaikan materi ini? Saya ingin menjaga orang-orang yang belajar sama saya. Ayo kita sama-sama. Bagaimana kita itu meyakini apa yang kita yakini benar, tapi berusaha melapangkan hati kepada apapun yang tidak sama dengan pilihan kita. Makanya saya selalu ditanya, Ustadz, merasa paling benar itu boleh atau tidak boleh? Boleh, wajib itu. Merasa paling benar itu wajib. Kenapa merasa paling benar itu wajib? Karena kita tidak mungkin beramal dengan sesuatu yang kita yakini paling benar. Cuma merasa paling benar itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang pertama merasa paling benar, dia merendahkan semua pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya. Dia merendahkan semua komunitas dan semua kajian yang tidak sama dengan kajiannya. Dikatakan itu kajian gak ada ilmunya, kajian gak bermutu, kajian gak sesuai dalil, terus saja. Ketika dia merasa paling benar, ada kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, dia merasa paling benar dengan pilihannya, tapi dia tidak berusaha merendahkan orang lain. Dia berusaha menghormati perbedaan-perbedaan itu. Selama perbedaan itu memang ada dan termaktub dalam sejarahnya para ulama. Saya tidak ingin masuk ke kelompok yang pertama, tapi saya ingin masuk kepada kelompok yang kedua, dan itu hak saya. Karena kita menghormati perbedaan-perbedaan itu, maka sesungguhnya melapangkan hati kita dan menjadikan hati kita itu selamat dari urusan kaum muslimin. Itu yang kita harus selalu pahami dan kita harus mengerti. Makanya sebaik-baik sikap ketika kita belajar ilmu itu apa? Jangan membenturkan perbedaan. Itu sebaik-baik sikap kita ketika kita menjadi penuntut ilmu. Pernah terjadi sebuah kejadian begini, Bu. Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama besar dari kalangan para sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditanya, gimana kalau kita safar? Gimana kalau kita safar? Apakah kita mengambil rukhsah ataukah kita sempurna di dalam sholat kita? Itu kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, apa jawaban beliau? Jawaban beliau pada saat itu mengatakan begini, kalau kamu safar, maka yang paling afdol kamu mengambil rukhsah. Ya, zuhur jadi 2, maghrib tetap 3, isya jadi 2. Mengambil rukhsah yang paling afdol. Lalu pertanyaan berikutnya disusul. Gimana wahai Abdullah bin Mas'ud? Kalau kami safar, lalu kami tidak mau ngambil rukhsah, tapi kami pengen mengambil hukum sempurna, 4 tetap 4. Jawaban dari Abdullah bin Mas'ud pada saat itu mengatakan, mukhalafatus thiqqah. Kalau kamu mengambil pendapat yang sempurna, tidak mau mengambil rukhsah ketika safar, berarti kamu menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Lihat, perhatikan jawabannya. Kamu menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Oke, sudah diucapkan itu. Ketika sudah diucapkan itu, satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Safar atau tidak safar? Safar. Sudah sampai di Mekah, pada saat itu berbarengan dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang juga safar ke kota Mekah. Dan sahabat Utsman itu memiliki ijtihad bahwasanya safar selama tidak berat sempurna.
Lalu dilaksanakanlah sholat asar kalau tidak salah. Dilaksanakanlah sholat asar. Siapa yang didaulat menjadi imam? Sahabat Utsman. Karena kedudukan beliau di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikahi dua putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lima kanatihi inda ahlin Nabi. Maka beliau jadi imam. Ketika beliau jadi imam, beliau mengatakan sholatnya sempurna, tamam, sholatnya 4 rakaat. Orang itu ngeliatin Abdullah bin Mas'ud. Lalu mereka memperhatikan Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud akan sholat di belakang Utsman, ataukah Abdullah bin Mas'ud akan pergi? Kenapa? Sholat sempurna itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Ternyata Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang sahabat Utsman 4 rakaat. Selesai sholat, beliau keluar dari Masjidil Haram. Murid-muridnya ngomong, loh, katanya kalau kita safar sholatnya sempurna, menyelisih pendapat yang lebih kuat. Kok kamu tadi sholatnya sempurna di belakang Utsman? Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Ngotot dengan perbedaan itu buruk. Dan seorang Abdullah bin Mas'ud itu rela pendapatnya nggak dipakai, mengikuti pendapat lemah menurut versinya beliau untuk menjaga kalimat kaum muslimin. Apakah Abdullah bin Mas'ud ngotot? Enggak. Apakah Abdullah bin Mas'ud langsung keluar lalu membuat lalu membuat postingan gitu, sholat yang menyelisih pendapat yang lebih kuat? Enggak. Beliau tidak membuat postingan. Kenapa? Karena belum ada sosial media. Dan bukan itu hatinya seorang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud begitu indah menyikapinya. Saya ngotot dengan perbedaan itu buruk. Ini supaya menjadikan kita tuh semakin paham gitu loh. Kalau kita nanti Bu dalam setiap masalah hal semacam ini akan terus ada. Ada orang yang satu dijatuhkan, nanti ada satu lagi berikutnya. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang jamak akan dimaklumi. Siapa yang menjadi korban? Umat. Siapa yang menjadi korban? Penuntut ilmu. Setiap kita ngelihat handphone jadi nggak nyaman hari ini yang asalnya kita mau belajar. Karena apa? Karena perilaku orang kalau sudah begitu gampang menjatuhkan kehormatan seorang muslim, ini kalau kita biarkan terus-menerus terjadi, ya akan yang menjadi korban itu semuanya orang ketika mereka itu menuntut ilmu. Dan apa yang terjadi? Semakin panas dan gesekan itu terjadi di antara kaum muslimin. Hari ini sudah tidak ada kasus semacam itu saja, masih banyak gesekan. Berapa banyak orang yang kajian hari Kamis nggak ketemu kajian hari Rebu nggak ketemu kajian hari Senin. Yang hari Senin merasa lebih baik daripada kajian hari Kamis, yang hari Rebu merasa lebih baik daripada yang hari Senin. Nggak ada habisnya. Dan akhirnya apa? Kita sibuk untuk terus berkomentar, ikut-ikutan, tanpa kita mengetahui bagaimana sebenarnya referensi yang ada dalam masalah-masalah itu. Ini nggak ada habisnya. Dan itulah yang akan menjadikan kita betul-betul akan tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Dan memang benar kok, Masya Allah ya, Indonesia itu kalau ada namanya pertengkaran rame, selalu rame. Coba aja kalau ada satu tayangan gitu, ada kasus mobil dikeroyok, viewernya langsung dalam hitungan jam ratusan ribu yang melihat. Coba kalau ada tayangan para pengemudi mobil santun dan sopan di mobil, nggak ada yang lihat. Dan kita kaum muslimin itu terkadang suka dengan hal semacam itu. Dan apa yang akhirnya terjadi? Memikirkan beban umat itu menjadi hal yang kita tidak pikirkan. Padahal banyak sekali PR umat yang ada pada kehidupan umat hari ini. Dan itu yang kita khawatirkan. Saya itu pernah menyampaikan di sini kalau tidak salah, Ibu, saya itu pernah 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, 4 tahun berarti. Saya itu pernah pas ketika Ramadan keluar, saya habis tarawih sama istri saya. Yuk cari warmindo. Ayo gitu.
Kami akhirnya milih satu warung, Bu. Di situ ada warung, kita mesen mie goreng, telur matang, setengah matang. Istri saya pesan. Terus ada pengamen. Pengamennya itu enggak bawa gitar. Pengamennya itu pakai tepuk tangan aja. Saya itu kalau sama pengamen, saya tetap ngasih pengamen. Dalam beberapa kondisi, tidak semuanya. Karena 3 alasan. Ini kalau ada yang motong-motong terserahlah. Saya punya 3 alasan kenapa saya itu ngasih pengamen. 1, saya tidak mau memaksa pengamen untuk meyakini hukum yang saya pahami hukum itu. Dan saya tidak mau mengukur sepatu saya dengan sepatunya pengamen ketika memahami sesuatu. Bagi saya nggak ada musik, haram. Tapi saya tidak mau memaksa pengamen itu untuk memahami apa yang saya pahami. Bisa jadi dia nggak paham masalah musik, masalah sholat aja mungkin dia nggak paham. Yang kedua, bisa jadi pengamen itu ketika dia mengambil pengamen itu, bisa jadi itu pilihan paling terakhir, Bu, di antara semua pilihan buruk yang pernah ditawarkan kepadanya. Pernah ditawari begal, pernah ditawari copet, pernah ditawari kurir narkoba. Semuanya ditolak. Yang paling aman bagi dia memang jadi pengamen. Itu bagi saya yang kedua. Yang ketiga, saya memastikan uang yang saya berikan kepadanya halal, Bu. Semoga bisa menjadi sebab keberkahan untuk dirinya. Ditambahi lagi dengan yang keempat, supaya dia tidak bersuudzon kepada kami yang saat itu saya pakai bagamis habis sholat, istri saya pakai hijab syari, pakai niqab gitu. Jangan sampai dia berprasangka, wah kalau saya ngamen depan orang bernikop dan bergamis pasti mereka sewot ngeliatin saya, dan akhirnya dia benci sama agama. Ini pilihan saya loh ya, ibu mau milih nggak apa-apa, sama dengan saya nggak maksa, nggak sama juga nggak ada masalah. Ketika ada pengamen kayak gitu pakai tangannya, saya panggil, sebagian dari badannya bertato, Bu. Saya panggil, istri saya nolak pertama kali. Gak usah dipanggil Tobi gitu. Gak apa-apa. Gak usah dipanggil. Gak apa-apa. Saya punya prerogatif. Malam itu aja. Saya panggil beliau. Saya tanya, namanya siapa, Mas? Sebutkan namanya. Dia menyebutkan nama yang keren sekali. Saya bilang, wah namanya bagus banget. Nama aslikah itu? Enggak, Pak. Ini nama yang dikasih sama orang-orang. Siapa? Sama teman-teman saya. Lah nama orang tua siapa? Saya tidak tahu, karena saya diletakkan di bawah jembatan dari kecil, dan yang merawat saya orang-orang di bawah kolong jembatan. Itu nyata loh, Ibu. Tidak jauh dari Kemang Pratama tempat saya tinggal. Nama aslinya nggak tahu, tidak tahu. Setelah itu saya tanya, sholat gak, Mas? Sholat, Pak. Sholat saya. Sholat maghrib berapa? 5 rakaat lah. Masih ingat saya. Isya 6. Saya tidak mau lagi nanya terawih, ya kan? Apalagi subuh. Saya takut kecewa sekali. Istri saya lagi makan ketawa ngakak. Saya coba tahan-tahan gitu. Mencoba untuk berwibawa sayang. Sudah makan, Mas? Sudah. Sudah makan? Sudah. Mau makan lagi enggak? Ya kalau dikasih enggak apa-apa, Pak. Dah, duduk dulu, makan. Makan dia. Mas tolong layani. Dilayani. Pak ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Duduk sini, Pak. Iya. Terus saya ngobrol dengan beliau. Saya ngobrol itu kan saya harus menyesuaikan, Bu. Orang yang jawabnya sholat maghrib 5 rakaat terus gimana? Maksud saya mengatakan, gini loh Mas, qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, enggak mungkin saya ngomong gitu. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu berkata dalam kitabnya, enggak paham dia Imam Ibnu Qayyim ku sopo. Enggak mungkin saya tuh mencoba untuk ngatur kalimat di otak saya, ini ngomongnya gimana ya gitu. Terus saya keluar kalimat itu, tapi dari kalimat itulah saya banyak mengambilkan perenungan dan ibroh. Mas pengen bahagia enggak? Saya mulainya tuh di situ. Nanti kalau dia jawabannya iya Pak, saya pengen bahagia, sholat. Nah itu ujungnya ke situ.
Tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mas pengen bahagia enggak? Enggak. Loh ini nyata, enggak dibuat-buat. Masa enggak pengen bahagia? Enggak Pak. Bahagia itu bukan untuk orang semacam saya. Coba. Terus saya tanya, Mas pengennya apa? Saya pengen punya gitar Pak. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngerantes, tau ngerantes sedih ngomongnya. Saya tuh pengen punya gitar Pak. Kenapa kok pengen punya gitar? Saya nggak langsung mengatakan punya mushaf dong, sajadah dong. Enggak mungkin saya langsung ngomong gitu kan? Ngaji dong di Darussalam. Enggak lah. Saya tanya kenapa pengen punya gitar Mas gitu. Sampai nggak pengen bahagia. Saya tuh pengen kalau ngamen nggak direndahin orang. Kadang-kadang saya ngamen tuh Pak, bukan saya maksud saya tuh pakai tangan, karena memang saya nggak punya uang beli gitar. Saya tuh pengen punya gitar supaya orang tuh nggak ngerendahin saya. Minimal mereka itu ya ngelirik saya lah ketika saya itu nyanyi gitu. Itu nyata loh Bu. Dan ini merupakan satu di antara ratusan ribu kasus yang terjadi di umat. Lalu saya sampaikan kepada beliau saat itu. Saya pengen ngobrol lebih panjang sama beliau. Lalu saya ngomong, gini aja ya Mas. Nanti makan, selesaikan. Kalau mau bungkus silahkan bungkus. Besok temuin ya. Saya itu di Kemang Pratama 3. Nanti kamu pergi ke masjid namanya Masjid Baitur Rahman. Ada di situ. Nanti tolong tanya. Saya pengen ketemu dengan Mas Umar Mita. Kalau saya ngomong Ustadz kan nggak mau dia pasti. Nanti ngomong, saya mau ketemu Mas Umar Mita. Keinginan kamu nanti kita bicarakan. Ya Pak, sambil makan. Bener ya? Iya. Siapa nama saya? Mas Umar Mita. Benar. Besok saya tunggu ya. Ya gitu. Udah Pak, saya makan. Dia makan cepat, selesai pergi pamit. Hari berikutnya saya tanya sama merbot, ada nggak orang yang nyari saya namanya ada orang nyari saya bertato nyari Mas Umar Mita? Nggak ada Ustadz. Hari berikutnya nggak ada, hari berikutnya nggak ada. Sampai hari ini berlalu 4 tahun. Saya tidak pernah ketemu lagi dengan beliau. Apa yang ingin saya sampaikan Bu? Beban umat dengan problematikanya itu banyak betul hari ini. Belum yang LGBT, belum yang homo, belum yang selingkuh, belum yang berzina udah punya istri. Lah kita setiap baca terus akhirnya ribut dalam masalah kayak gituan. Apa enggak dosa itu Ustadz? Ustadz hanya ngomong tok, enggak membawa sebuah solusi gitu. Padahal Ustadznya yang satu ya juga sudah mendeklar bahwasanya dia enggak suka ini gitu. Terus saja kita jagain gitu kayak nguras air laut itu. Capek iya kelar nggak pernah itu. Lalu akhirnya kita tuh hanya mikir bahwasanya sunnah itu hanya masalah itu doang gitu. Belum masalah pendidikan yang hari ini sekuler. Belum lagi Gen Z itu yang kemudian hari ini hampir 30% agnostik. Belum lagi jumlah kaum muslimin yang setiap tahunnya sudah berkurang. Sekarang kurang lagi dari 85%. Belum lagi dari yang 80% itu berapa yang sholat, berapa yang nggak sholat, yang paham zakat, yang nggak paham zakat, yang paham riba, nggak paham riba. Habis konten agama membahas tentang masalah pertengkaran doang. Mbok yo pantas kayak kita gitu. Coba deh dipakai kita ini hati nuraninya gitu. Anak yang nggak ngerti bapak dan ibunya gitu. Orang yang tidak paham tentang bagaimana dia menjalani kehidupan ketika orang tuanya meninggal dunia, dua-duanya. Banyak masalah. Makanya kalau akhirnya kita setiap waktu akhirnya menikmati terus pertikaian dan permusuhan semacam ini. Lalu kita maklumi terus dengan berbagai macam pembenaran untuk kita benarkan. Gak akan selesai. Dan akhirnya apa? Yang akhirnya merasa senang itu setan. Dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia ketika kita semacam ini.
Silakan ambil pendapat yang paling kuat, yang menurut kita paling benar, ambil pendapat yang paling kuat. Tapi setelah itu belajarlah untuk menerima pendapat-pendapat yang terkadang tidak sama dengan pendapat kita. Makanya saya ngajarin anak saya dalam masalah-masalah perbedaan dari semenjak kecil. Ini ada satu pertanyaan dari anak saya itu. Ketika COVID, Basam ini sudah mulai agak besar. Ketika COVID kan sudah 3 tahunan dia, 4 tahunan saat itu. Ketika kita sholat di rumah, ketika masjid ditutup, ketika COVID lagi betul-betul kuat, kita sholatnya di rumah. Dia tahu bahwasanya abinya itu kalau sholat subuh itu tidak pakai kunut. Ketika pertama kali saya ajak ke masjid, ketika dia sudah mulai bisa berpikir, dia membandingkan, loh itu doa apa ya bisa ketika pas pada waktu rakaat yang pertama selesai, ketika sholat subuh, itu namanya kunut. Loh kok abi di rumah tidak pernah kunut, kok di masjid jadinya beda Abi? Kita sampaikan. Ini masalah kunut tuh begini nah, bukan berarti yang pakai kunut jadi salah 100%. Walaupun nabimu tidak kunut. Kalau kamu nanya sama abi untuk ngajarkan kamu, abi ngajarkan kamu tidak usah pakai kunut. Tapi kamu harus menghormati orang yang pakai kunut. Dalilnya ini sampaikan. Saya sudah mulai mengajarkan tentang masalah ujung celana. Ini kalau bisa nak di atas mata kaki. Kenapa Bi begini? Kenapa kalau nanti ada orang yang di bawah mata kaki? Kalau ada orang di bawah mata kaki itu pun masih diperbolehkan selama tidak sombong. Menurut sebagian pendapat para ulama. Cuma Abi tidak mengambil pendapat itu. Kita hidupkan bagaimana dia itu melihat sebuah perbedaan itu menjadi sebuah bagian yang tidak terlepaskan dia dalam hidup. Ini Bu, kalau lama-lama kita biarkan orang-orang Ahlus Sunnah ini bertengkar terus, satu waktu bukan hanya menghujat dan mencela di sosial media, satu waktu bukan hanya nyoret-nyoret Bu, bukan hanya nyoret-nyoret, tapi bisa jadi nanti akan pergi dengan membawa senjata kepada saudaranya ketika lagi ngaji, dengan atas nama mengingkari kemungkaran versinya mereka. Ya, nah inilah yang menjadikan kita itu memahami betul. Ada perkataan yang baik sekali. Sofyan bin Dinar itu pernah bertanya kepada Abu Bishr. Abu Bishr itu muridnya Ali bin Abi Thalib. Lalu Sofyan bin Dinar itu berkata, kenapa para sahabat itu hampir sebagian besar mereka itu penduduk surga? Amalan mereka itu apa sih Abu Bishr? Perhatikan jawaban Abu Bishr. Abu Bishr itu mengatakan begini, amalan mereka itu sedikit, tapi pahalanya besar. Kata Abu Bishr rahimahullah ta'ala, muridnya Ali bin Abi Thalib, amalan para sahabat itu sedikit tapi pahalanya besar. Lalu ditanya sama Sofyan bin Dinar kepada Abu Bishr, amalan apa itu kok mereka sedikit amalnya tetapi pahalanya besar? Selamatnya hati mereka dari urusan kaum muslimin, bersihnya hati mereka dari urusan kaum muslimin. Mereka adalah kaum yang tidak pernah begitu gampang menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kaum yang sama sekali berusaha betul untuk selalu berprasangka yang buruk dan khusnudzon kepada sesama muslim. Itulah para sahabat. Makanya amalan mereka itu sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah. Kebersihan hati mereka. Dan itulah yang akhirnya menjadi salah satu poin penting. Proses kita di dalam belajar itu adalah proses kita untuk senantiasa menjaga hati kita setiap waktu. Ini saya sampaikan sebagai bagian dari upaya untuk menerangkan apa yang sedang terjadi supaya ibu-ibu semakin mengerti bagaimana sikap kita di dalam kita menyikapi sebuah persoalan. Ketergelinciran orang di dalam 1-2 masalah itu hal yang wajar. Kesalahan orang ketika dia mengambil pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang kita pilih itu biasa aja gitu. Makanya sebagaimana perkataan dari Imam Syafi'i, qauli shawab yahtamilul khata', qauluka khata' yahtamilul shawab. Makanya Imam Syafi'i itu bagus banget beliau mengatakan, pendapat saya benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapatmu menurutku salah tapi kemungkinan ada benarnya nanti, saya tidak tahu. Kan jadinya enak. Jadi kita tidak lagi bermuka masam gitu kepada sesama mukmin gitu. Apalagi dengan disertai sikap menyombongkan diri, seakan-akan mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, seakan-akan yang lain itu tidak ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Yang sono mengaku kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lainnya Wahabi. Yang di sono mengatakan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lainnya ahlul bid'ah dan syubhat. Sampai kapan pertengkaran kayak gitu tuh?
Dan akhirnya tidak ada habis-habisnya. Dan akhirnya menimbulkan pertikaian. Terus terkadang itu perbedaan itu kita sikapi dengan cara yang bijak saja selesai. Makanya yang sering saya dulu bercanda kan, orang Jawa Tengah sama orang Jawa Barat aja, itu dalam masalah penyuguhan teh aja beda. Ya atau tidak? Orang Jawa Barat kalau nyuguhkan teh manis atau pahit? Tawar atau manis? Tawar orang Jawa Barat. Ada orang Jawa Tengah datang ke orang Jawa Barat, disuguhkan teh pagi-pagi. Dicicipin, lah pahit. Mobilnya 3, motornya 6, gula nggak punya. Padahal bukan masalah dia nggak punya gula, memang culture-nya mereka nggak pakai gula. Giliran orang Jawa Barat datang ke orang Jawa Tengah kalau nyuguhin teh manis atau pahit? Manis. Orang Jawa manis-manis. Manis dia. Orang jawabannya datang ke orang Jawa Tengah. Ketika minum teh manis. Orang Jawa Barat yang mikir, baru punya gula aja sombong. Bukan sombong. Memang culture-nya kami itu kalau nyuguhkan teh itu manis. Kan selesai, tidak perlu kita saling menghujat di dalam sosial media. Jadi itulah prolog dan muqaddimah. Jadi kita harus memahami, begitulah sikap kita sebagai penuntut ilmu. Berarti kita samakan frekuensi kita ya Bu, tidak ada hujatan dan tidak ada celaan yang kita berikan ketika kita sedang menuntut ilmu. Paham? Paham insyaallah. Nah itu baru muqaddimah. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kitab kita, dan qadarullah pembahasan kitab kita waktunya selesai.